Halo warga 2, kembali lagi di podcast 2 bersama saya Danis Arajainus sebagai hostnya. Hari ini kita akan berbincang banyak dengan UTAS SMA Negeri 2 Ciamis tahun 2026. Halo. Malda silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malda Nur Afini, kelas 10, kelas E7 di SMA Negeri 2 Ciamis. Oke, Malda, pertama kali aku dengar kamu tuh bukan karena sengaja tapi tidak sengaja. Ya aku dengar orang-orang nikre segala macam gitu. Dan terdengar nama Malda ya. Terus aku gak tahu kebetulan atau gimana, sekarang kamu datang sendiri ke SMA Negeri 2 Ciamis. Ya. Malda, gimana kesannya di SMA Negeri 2 Ciamis? Seru, karena aku dapat teman yang asik. Siapa? Temannya ada lah. enggak, teman kelas. Oke, teman-temannya asik berarti ya? Iya. Oke, apa lagi ya tuh sok? Lingkungannya juga nyaman. Terus ya di sini tuh orang-orangnya alhamdulillahnya disiplin ya. Itu yang membuat aku wah. Iya kah? Iya, soalnya kalau yang nggak disiplin itu pasti kita dapat poin. Jadi kita tertantang untuk kayak wah, poin kita jangan sampai dikurangi nih gitu. Poin aku udah kurang sebenarnya. Hah? Emang iya? Iya. Aku udah telat masuk sekolah berapa kali ya, lupa pokoknya. Tapi kan gak sengaja kan? Kita bicara nikrah dulu ya. Itu gimana sih gitu? Awalnya gitu. Terus bisa viral, bisa ketemu Bapak Aing ya. Pak DM Kang Deddy Mulyadi. Terus di Ciamis juga diangkat jadi duta pariwisata Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, coba ceritakan. Ya. Yang nikrah itu awalnya kan emang ada himbauan dari Bapak Gubernur untuk anak sekolah itu jalan kaki kalau emang yang masih bisa dijangkau, atau enggak pakai sepeda, atau enggak diantar sama orang tuanya. Apakah benar masih bisa dijangkau? Masih bisa, soalnya ya lumayan lah. SMP? Ya. SMP ya? Iya, kelas 9 SMP. berarti ya? Iya, benar, kelas SMP 9. apa? SMP 1 Panawangan. Oke, berarti sekarang di SMA Negeri 2 Ciamis jauh berarti, ngekos berarti kan? Iya, ngekos. Aku di sini ngekos. Oke, lanjut. Tadi gimana? Terus pas waktu itu pulang sekolah sama teman-teman, aku iseng, nggak tahu tiba-tiba kepikiran kayak buat video yuk gitu, kayak buat konten kayak nikrah ya, arang teh lagi nikrah gitu. Terus kita teh kayak iseng terus diupload di TikTok, ternyata rame videonya dan alhamdulillahnya kenotis. Terus yang ketemu sama Bapak Gubernur itu karena videonya kenotis kan, terus ada stafnya yang ngabarin ke guru lewat guru, terus dari guru ke aku. Berarti pure itu tuh gak sengaja? Iya, bener-bener gak sengaja? Bener-bener kayak iseng main-main aja. Kalau di-upload itu di mana? Di awalnya pertama kali di TikTok, akun teman. Iya. Mulai di TikTok rame. Iya. Gitu. Oh, berarti nggak dari YouTube, nggak IG, TikTok ya? Iya, TikTok. Bener-bener TikTok. Kalau nikri itu emang bener bahasa Sunda? Iya, nikrah itu artinya kayak berjalan dengan perlahan dan sabar gitu. Nikrah gitu. Boleh, bagus juga artinya ya. Tadi udah dipanggil staffnya. Iya. Terus tiba-tiba kayak dikabarin hari Minggu, hari Seninnya langsung kayak besok berangkat ke Bandung katanya. Oke, ke Bandung. Iya. Terus? Di Bandungnya itu ke rumah dinasnya di Gedung Pakuan. Ya. Terus kita berangkat ke sini, dari sini ke Bandung, terus ketemu sama Bapak. Enggak kamu doang kan? Enggak. Ya. Teman-teman yang ada di video itu. Semuanya? Terus iya.
sama yang pas di belakang pas di video? Iya, itu kan ada 20 orang apa? Oh, 20 orang ikut. Iya, pokoknya yang ikutnya 25 orang siswa, gurunya 5. Jadi 30. Iya, berarti enggak kamu doang kan? Enggak. Ada perbincangan enggak dengan orang-orang Bandung, dengan staff-staff utamanya Pak Dedi gitu. Misalnya kumpul lu di sini terus Pak Dedi datang terus ngobrol segala macam dia nyampain sesuatu. Sebenarnya kayak ngonten sama Pak Dedi itu juga spontan aja, kayak tiba-tiba ditanya, kan sebelumnya kita teh nungguin gara-gara Pak Dedinya masih ada acara di luar. Terus kita diajak keliling dulu nih, ngelihat lingkungan Gedung Pakuan yang ternyata bersih banget. Di sana tuh kayak wow gitu. Terus Pak Dedi nyampein sesuatu gak? Nyampein kayak yang larangan buat outing kelas yang kayak gitu. Itu kenapa sih Pak Dedi itu melarang? Ya kalau dilarang pasti kan ada alasannya. Ternyata alasannya kayak ya itu apa sih? Tidak semua orang tua itu mampu untuk membiayai anak-anaknya tentang yang ya outing kelas, study tour yang kayak gitu. Ngerti. Jadi kayak ini ya inklusif gitu. Jadi iya. Dan aku pikir ada juga dia pernah ngomong kalau gak salah di videonya itu tentang ini bukan kan namanya studi tour ya. Iya. Cuma mungkin dia ngerasa ini enggak study. Iya gitu. Benar. Itu mungkin salah satu alasannya ya. Iya. Terus gimana? Menurut kamu Pak Dedi orangnya gimana? Udah ketemu kan? Iya. Gimana dia? Arahnya. Apa emang benar-benar kan kalau lihat di video ya dia tuh kayak luas banget sama siapapun gitu. Yeah. Pede banget pakai bahasa Sundanya gitu. Terus aing-aingan lah gitu ya. Gitu emang. Emang gitu orangnya kayak ya gitu. Terus kalau buat konten juga gak pernah dibuat-buat, kayak ya udah spontan aja gitu. Apa adanya. Yang aku tahu sih itu. Pak Dedi itu ya. Iya. Dia pakai ini. Apa namanya? Bando apa sih? Iya. Gitu pas ketemu. Pakai. Terus pakaiannya selalu dengan bernuansa putih-putih. Iya. Itu emang khasnya ya. Khasnya, iya, betul. Gimana lagi di Bandung? Di Bandung udah kayak sehari ketemu, aja kah apa? Iya, sehari. Senin gitu. Terus malamnya pulang. Oke. Nah, sekarang di Ciamis gitu. Di Ciamis juga kan rame ya. Bahkan kamu diangkat jadi duta pariwisata ya. Iya. Gimana tuh? Ceritanya itu dari pihak Dinas Pariwisata itu datang ke sekolah. Waktu itu aku juga kaget kan, mau apa nih gitu. Aku belum tahu, ternyata ngajakin buat ngonten untuk mempromosikan wisata yang ada di Ciamis khususnya. Nah, kenapa jadi duta pariwisata? Lebih tepatnya talent terpilih duta pariwisata gitu. Karena video yang diupload yang paling naik itu aku. Yang paling rame. Jadi mungkin mereka juga bukan mungkin sih, pastinya ada timbal balik itu ngehargain. Jadi aku dijadiin talent duta pariwisata. Kamu sendiri memang benar-benar into sama pariwisata Ciamis segala macam enggak? Punya ketertarikan yang awalnya enggak. Awalnya kayak bahkan enggak tahu. Tapi tahu wisata, tapi apa sih kayak belum mengenal lebih dalam gitu awalnya. Tapi setelah ya itu aku dikenalin gini, ternyata wah iya ya, ternyata di Ciamis itu kayak akan budaya dan pariwisata yang sangat indah-indah. Berarti ya aku lihat videonya yang di Karangkamulian ya. Salah satunya itu. Iya, salah satunya itu ada. Aku itu diajak ke makamnya Teknik Keadilan. Terus kita tahu legendaris penyanyi. Iya. Ada dimakamin di sini kan di Ciamis. Terus Astana Gede Kawali itu yang ada makam Putri Diah Pitaloka. Oke.
Menarik ya, menarik. Seru sangat gak? Menarik, seru. Oke, itu di Ciamis. Nah, sekarang spesifik nih, yaitu di SMA Negeri 2 Ciamis. Gitu. Kamu masuk ke sini, terus berhasil lolos juga ya, berhasil diterima. Aku yakin juga orang-orang di sini bahkan lebih dulu mengenal kamu daripada kamu mengenal mereka kan. Nah, kamu beradaptasinya gimana? Aku beradaptasi di kelas ya, khususnya pasti di kelas dulu beradaptasinya lumayan lama. Jadi kayak mereka teh malu untuk ngajak ngobrol aku. Soalnya aku orangnya kalau nggak ditanya ya nggak akan memulai topik. Soalnya aku juga orangnya kayak malu dulu nih pertamanya. Emang semua orang pasti kayak gitu gak sih? Tapi kayaknya aku emang gitu. Orang yang sekelas sama kamu awalnya mungkin beneran Malda ini gitu. Iya, kayak Malda gitu. Jadi mungkin agak mikir dulu ya. Iya. Kenapa ya gitu? Padahal kita sama-sama nih gitu. Oke. Sekarang lancar aja, aman aja. Alhamdulillah lancar. Guru-guru nanya gak? Ada beberapa yang nanya. Tentang ini juga nih. Iya. Oke, Malda. Terakhir ada yang mau disampaikan gak? Ke siapapun? Untuk ke kelas, ke teman-teman gitu. Apa ya? Untuk siswa deh. Kayak khususnya anak kos gitu. Anak kos. Ya, tetap semangat karena menjadi anak kos aku merasa itu berat. Pekerjaan dikerjain sendiri, tapi jangan lupa semangat terus dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan raih cita-cita kamu. Terima kasih teman-teman, itu podcast 2, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.